Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Bagaimana sih cara Anda mengelola uang? Ketika Anda menerima gaji, mendapatkan penghasilan, Anda menggunakannya untuk apa saja? Sudahkah Anda memiliki perencanaan, pembagian yang spesifik, agar Anda lebih disiplin dalam mengelola uang? Pada video kali ini, saya akan menyajikan cara cerdas mengelola penghasilan kita. Ada beberapa alternatif cara yang dapat Anda pilih. Silahkan Anda sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing dan tujuan finansial Anda. Jadi, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Banyak orang berpikir mencari uang itu sulit. Tapi ternyata mengelola uang itu jauh lebih sulit. Mereka menyatakan terkadang setelah sulit mencari uang, mengerim agar uang tidak keluar secara sembarangan itu ternyata jauh lebih sulit. Kenapa seperti itu? Karena Anda tidak memiliki perencanaan keuangan yang konkret. Kita tidak memiliki aturan yang jelas akan kita gunakan untuk apa setiap uang yang kita dapatkan. Agar lebih mudah dalam mengelola penghasilan kita, maka kita harus memiliki perencanaan keuangan yang konkret. Kita harus memiliki pembagian yang jelas untuk apa saja uang tersebut kita gunakan. Ada beberapa prinsip pengelolaan uang yang dapat Anda gunakan. Pada kesempatan kali ini, saya menyajikan 3 model pengelolaan keuangan. Silahkan Anda memilih sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Model pertama kita kenal dengan konsep 50-20-30. Kita membagi pengelolaan uang kita dalam 3 kategori. Pertama adalah untuk kebutuhan, yang kedua adalah untuk masa depan, dan yang ketiga adalah untuk keinginan. 50% dari penghasilan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk konsumsi rutin yang kita lakukan setiap hari. Misalnya saja makan, minum, listrik, air, bensin, transportasi, atau lain sebagainya. Berikutnya, kita mengalokasikan 20% dari penghasilan kita untuk memenuhi keinginan kita. Setiap kita pasti punya keinginan untuk menikmati penghasilan kita, entah sekedar untuk nongkrong cantik, nonton, traveling, makan, dan seterusnya. Jadi kita gunakan 20% dari penghasilan kita untuk kegiatan ini, kegiatan bersenang-senang atau memenuhi keinginan kita. Berikutnya, kita menggunakan 30% dari penghasilan kita untuk masa depan, untuk menabung, investasi, asuransi, atau sejenisnya. Menabung, berinvestasi itu sesuatu yang harus kita lakukan karena ini semua kita lakukan demi masa depan kita. Oleh karena itu, pada prinsip ini mengajarkan setidaknya 30% dari penghasilan kita gunakan untuk tujuan ini. Model kedua, kita mengenalnya dengan prinsip 40-10-20-30. Hampir sama dengan model pertama. Pada model ini, 40% dari penghasilan kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kemudian yang 10% kita gunakan untuk kebaikan, untuk berbagi, untuk membantu sesama. Kemudian yang 20% kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita, untuk bersenang-senang atau membeli sesuatu secara kredit. Baru sisanya kita gunakan untuk masa depan kita. 30% uang kita tabung. Kemudian kita rubah tabungan tersebut menjadi investasi. Model ketiga, prinsip 40-10-10-20-20. Dengan model ini, kita membagi uang kita menjadi 5 kategori. Kategori pertama untuk memenuhi kebutuhan kita. Besarnya adalah 40% dari penghasilan kita. Kemudian kategori kedua adalah untuk kebaikan dan memberi manfaat sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Nilainya sebesar 10%.
kita gunakan 10% dari penghasilan kita untuk berbagi atau membantu sesama. Kemudian 10% lainnya kita gunakan untuk investasi leher ke atas. Secara lebih spesifik, model ini menggunakan 10% dari penghasilannya untuk pengembangan diri, untuk belajar, membeli buku, mengikuti seminar atau sejenisnya. Pada model ini jelas memiliki satu kesadaran bahwa belajar adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu harus dianggarkan secara spesifik bahwa kita harus terus belajar, kita harus terus bertumbuh. Berikutnya, 20% dari penghasilan kita gunakan untuk bersenang-senang. Bentuknya terserah Anda. Apakah Anda ingin membeli satu produk yang mahal kemudian mencicilnya, atau untuk hangout, atau untuk sekedar makan, traveling, dan seterusnya. Ketika Anda mampu menerapkan salah satu dari 3 model pengelolaan keuangan tersebut, maka insya Allah hidup Anda akan lebih mudah. Kita akan lebih mudah menghindarkan diri dari perilaku konsumtif dan jebakan sejenisnya. Bagaimana jika saya belum benar-benar mampu menerapkan ketiga model tersebut? Anda boleh menyusun model Anda sendiri. Yang terpenting, minimal Anda harus membagi pengelolaan keuangan Anda menjadi 3 bagian. Ada alokasi uang yang khusus untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ada alokasi lain untuk tabungan dan masa depan. Dan sebagian kecil kita gunakan untuk sekedar bersenang-senang. Jika Anda mau lebih kompleks dan mau melakukan sesuatu yang lebih komprehensif, Anda harus menyiapkan anggaran cadangan, anggaran untuk kondisi-kondisi darurat. Apapun pilihan yang Anda gunakan dalam mengelola uang, hal terpenting kita semua harus memiliki perencanaan keuangan secara konkret. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.